Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Asyuni dari kelas A BP 1904054. Di sini saya akan membawakan materi yaitu pelajaran mikrobiologi farmasi mengenai bakteri dan struktur bakteri. Pertama, kita lihat tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki inti sel. Bakteri merupakan organisme mikroskopik. Selanjutnya kita masuk ke struktur sel bakteri. Ya, baiklah, seperti dilihat pada gambar, ini merupakan struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua bagian internal, yang ketiga bagian eksternal. Kita bahas satu persatu yaitu mengenai dinding sel. Dinding sel pada bakteri ini sangat tipis dan elastis, berfungsi memberikan bentuk sel, memberikan perlindungan dari lingkungan luar. Yang kedua yaitu bagian internal. Bagian internalnya terdiri dari bakteri tersebut terdiri dari membran sel, sitoplasma, ribosom, mesosom, nukleus, dan plasmid. Yang ketiga, kita lanjut ke bagian eksternal. Bagian eksternal di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada flagela. Flagela ini juga terbagi menjadi 5. Kita lihat pada gambar berikut ini. Seperti yang terlihat dari gambar, bagian flagela pada sel bakteri ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada antrik. Antrik tidak memiliki flagela atau tidak memiliki alat gerak. Yang kedua, monotrik. Monotrik memiliki 1 alat gerak. Amfitrik memiliki 2 alat gerak. Lofotrik memiliki 4 alat gerak. Ferritik memiliki banyak alat gerak. Jadi flagela dalam sel bakteri itu terbagi menjadi 5. Kita lanjut ke bagian eksternal yang kedua yaitu villi atau fibriae. Yang ketiga ada kapsul. Baiklah, itu tadi struktur sel bakteri. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk sel bakteri. Bentuk-bentuk sel bakteri dibagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu kokus. Kokus ini berbentuk bulat seperti bola. Seperti kita lihat di gambar, ini merupakan bentuk-bentuk bakteri kokus. Dan bentuk bakteri kokus ini juga terbagi diantaranya ada monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. Selanjutnya kita masuk ke bentuk basil atau bentuk batang yang berselindris. Ya, ini gambar dari bentuk-bentuk bakteri basis. Bentuk-bentuk bakteri basil ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada monobasil, ada diplobasil, dan ada streptobasil. Yang ketiga yaitu bentuk spirat atau bentuknya melengkung. Ini adalah gambar dari bentuk bakteri spirat. Bakteri spirat ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah spiral, vibrio, dan spiroseta. Baiklah, kita lanjut ke pengelompokan sel bakteri. Pengelompokan sel bakteri di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang kedua, bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Kita lihat yang pertama, bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya terbagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof atau bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun zat yang dibutuhkannya. Yang kedua yaitu bakteri autotrof, bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri. Kita lanjut berdasarkan kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigennya
dibagi juga menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Sedangkan bakteri anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam respirasinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.